Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa ini, nikmat diberikannya pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan jikalau kita terus menjalani kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang telah menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada kita melalui malaikat Jibril yang diberikan, diturunkan atau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merasakan keagungan Al-Quran di setiap bulan Ramadan menjadi syahrul Quran bagi kita. Kita banyak menghatamkan Al-Quran, kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena tidak ada bacaan yang lain yang paling agung, yang membuahkan pahala kepada kita, yang memberikan ketenangan kepada kita kecuali Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, teman-teman di grup impresi yang sudah bergabung, alhamdulillah. Sebelum kita mempraktikkan bacaan-bacaan Al-Quran, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu tahsin tilawah atau muqaddimah tahsin tilawah, atau apa itu memperbaiki bacaan kita sehingga bacaan-bacaan kita menjadi bacaan yang mantap, bacaan yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Berdasarkan surat Al-Muzammil ayat yang keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Kenapa kita membaca harus tartil? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha belajar Al-Quran karena ini adalah fardu kifayah, agar bacaan kita menjadi tartil, karena dengan bacaan tartil itu akan lebih bisa mendekati makna Al-Quran ketika kita dalam membacanya. Menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi tartil itu adalah tajwidul huruf, artinya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kaidah tajwid itu nanti ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, dan hukum-hukum tajwid. Makharijul huruf nanti akan terbagi menjadi 5 kelompok. Kemudian sifatul huruf nanti akan ada sifat yang berpasangan dan juga ada sifat yang tidak berpasangan. Kemudian hukum-hukum tajwid nanti juga akan kita pelajari.
Ya, insyaallah antum-antum semuanya sudah mengetahui semuanya bahwa hukum-hukum tajwid diantaranya hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mad, bacaan panjang, ada mad asli dan ada mad far'i yang terdiri dari beberapa hukum tajwid, hukum bacaan panjang, kemudian ada idgham, ada bacaan gunnah, ada hukum qalqalah. Ya, nanti bagaimana caranya kita menerapkan bacaan-bacaan itu agar kita bisa membaca dengan tartil. Yang kemudian yang kedua adalah wa ma'rifatul wukuf. Wukuf artinya adalah faham di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Tidaklah seseorang memahami persoalan wukuf kecuali ia bisa memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibaca. Ya, wukuf artinya berhenti. Kemudian ibtida, memulai kembali bacaan yang akan dia baca sehingga maknanya tidak terputus, maknanya tidak menjadi kabur. Ya. Kemudian kenapa kita harus membaca dengan tartil? Yang pertama adalah innallaha yuhibbu ay yuqra'a hadzal qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar bagaimana caranya bacaan kita menjadi tartil. Ya. Kemudian iqra'ul Qur'ana bil khunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan dialek orang Arab dan suara-suaranya yang fasih. Hadis riwayat At-Tabarani, Al-Baihaqi, Abu Ubaid dan Ibnul Jauzi. Ya. Jadi tidak sah kalau misalnya kita membaca dengan dialek-dialek atau logat-logat yang tidak sesuai dengan bahasa Arab, dengan orang Arab. Jadi nanti makharijul huruf itu harus disesuaikan bagi yang sudah bisa atau yang mudah. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kemudahannya. Dan bagi yang belum mampu karena memang terbiasa dengan dialek atau dengan makhraj di wilayahnya, jangan berputus asa. Allah tetap akan memberikan pahala ketika kita belajar untuk menyempurnakan fardu kifayah ini. Ya. Jadi nanti kita harus memahami bahwa kita harus menyesuaikan lisan kita, menyesuaikan makhraj kita sesuai dengan makhraj orang Arab. Ya. Karena di antara makna tajwidul Quran ada 3. Yang pertama tahsinul huruf was-sa'ud, membaguskan huruf dan suara. Ya, membaguskan makharijul hurufnya disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Kemudian juga suaranya dimirip-miripkan. Kemudian harokatnya diperhatikan, ya. Al-jaufnya, ya. Al-jaufnya, bagaimana harokat fathah berbunyi, bagaimana harokat kasrah berbunyi, bagaimana harokat dhammah berbunyi. Yang kedua adalah marhalatut takmil, kemudian menyempurnakan bacaan-bacaan tersebut. Yang ketiga adalah marhalatul itqan, dimantapkan bacaannya sehingga tidak menjadi sebuah lahan atau adanya kesalahan-kesalahan dalam membaca. Ini harus kita pahami tujuan dari tahsinul tilawah, yaitu membaguskan bacaan-bacaan kita, membaguskan suara-suara kita sesuai kama unzil, sesuai dengan apa yang Allah turunkan agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari lahan jali dan lahan khafi.